Oke, Sobat SCM TV dimanapun kalian berada, balik lagi di konten review kita kali ini. Nah, kebetulan di review kali ini saya udah bareng dengan Mas Hanif. Mas Hanif ini dari klub ACM, Honda CBR Majapahit. Honda CBR Majapahit. Ya, kebetulan ACM ini juga bergabung dalam Bolt Rider Mojokerto juga. Iya, bergabung juga Dalam Bolt Rider Mojokerto. Jadi tadi kita udah ambil footage dari motornya Mas Hanif. Nah, ini mengenai motornya nih Mas, untuk modifikasinya sendiri. Iya. Kenapa sih ngambil konsep warna seperti itu? Warnanya tadi nuansanya lebih ke merah sama hitam gitu. Iya. Soalnya saya tentunya dari warna motor aslinya. Warna motor aslinya. Iya, warna motor aslinya kan dominan ke merah. Jadi saya ambil motifnya warna merah. Motifnya? Kebetulan juga saya suka warna merah. Oh gitu, Ya. karena suka warna merah. Ya. Oh gitu. Untuk itu Mas, itu di body painting atau di dekal atau? Itu saya dekal itu Mas. Oh itu dekal? Iya, dekal. Full dekal. Gitu. Untuk ini kita bahas dari kaki-kaki dulu nih. Ya. Dari velgnya sendiri. Kalau masalah velg, saya pakai velg Axio, ukurannya yang depan itu 3,5, yang belakang 5,5 in. 5,5 Ya. Oh gitu. Untuk bannya sendiri pakai standar atau pakai merek lain? Kalau ban saya pakai soft compound ya, biar kita enak. Kalau cornering itu kan nggak bikin breset gitu ya. Nggak bikin selip gitu? Ya, nggak bikin Oh, selip. gitu. Kalau ukurannya ban depannya sendiri saya pakai ukuran 110 kali 70. Kalau yang belakang pakai Corsa ukuran 160 kali 60. 160 kali 60. Iya. Oh gitu. Untuk ini karena bannya kan gede. Ya. Ada perubahan nggak dari transmisi, dari gearnya nih? Kita bahas dari gearnya dulu nih. Kalau perubahan dari gear pasti ada ya Mas ya. Kalau kita kan pakai CC-nya kan CC 150 ya, pasti kita harus rubah gearnya biar nggak terlalu berat mesin kalau mau narik motor. Pasti kita rubah gear depan sama gear belakang. Temanya gear depan sama gear belakang. Oh gitu. Iya. Lebih ukurannya lebih dikecilin atau? Kalau yang depan saya kecilin, yang belakang dibesarin gitu. Gitu. Cuma kita top speednya kurang gitu aja. Intinya Tapi gitu. memang untuk tarikan awalnya nggak begitu berat nih. Kalau yang depan kecil, yang belakang besar, otomatis tarikannya ya lebih enteng gitu. Lebih Nggak enteng. bebanin ke mesin. Oh gitu. Jadi untuk bannya sendiri Pirelli sama Corsa. Ya, yang depan Pirelli, yang belakang Corsa. Yang depan Pirelli, Yang belakang Corsa. belakang Corsa. Ya. Oh gitu. Tapi memang untuk Mas Hanif sendiri nih, kenapa harus pakai ban Pirelli sama Corsa gitu? Ya pilihannya banyak kan, kita yang cari nggak terlalu mahal, yang nggak terlalu murah, yang sedang-sedang aja. Yang penting bannya itu soft compound gitu aja. Oh, bedanya ban soft compound sama ban lainnya apa nih? Kalau yang orinya itu kan pakai medium ya. Medium itu kayak di aspal itu kurang lengket dia. Gitu loh, beda. Gampang slip. Ya, gampang slip kalau buat cornering gitu. Soalnya kita buat cornering kecepatan tinggi, agak miring sedikit gitu. Kalau pakai ban orinya pasti slip. Gitu. Ya. Resiko crash akhirnya. Ya pasti. Oh, gitu. Nyata dulu Mas sambil ngopi-ngopi Oh dulu. iya. Lebih gajah ya ini ya. Jadi kita ngobrolnya kali ini ditemenin sama kopi gajah juga nih. Nyantai dulu sama ngerokok dulu saya Mas ya. Iya iya. Oke, jadi setelah ban kita lanjut ke pengereman nih. Untuk kalipernya sendiri pakai apa nih Mas tadi? Yang depan sama yang belakang ini. Kaliper yang depan dulu. Kalau yang depan kan saya pakai kaliper custom ya. Soalnya kan ini kan untuk aslinya kan 1 disk ya. Ini saya pakai 2 disk. Gitu. Oh, pakai double disk. Ya, pakai double disk. Jadi saya milih kaliper yang sejajar, yang sama gitu. Saya pakai kaliper custom, pakai merek Red It itu Mas. Oh, pakai red it. Ya, yang depan. Kalau yang belakang tetap orinya. Tapi emang pengaruh juga ya untuk pakai single disc sama double disc, pengaruh banget nih di.
pengaruhnya enggak, ya pengaruh. Kalau kita pakai disk yang 2 kan pengeremannya kan lebih pakem gitu mas. Soalnya kan gitu. kalau punya saya kan kedua-duanya kan aktif gitu maksudnya, bisa dipakai kedua-duanya. Oh, jadi double disknya memang benar-benar aktif. Benar-benar aktif. Oh gitu. Jadi lebih safety lah, lebih responsif juga. Barangkali ada ngerem dada atau apa gitu kan? Ya pasti lebih pakem kalau pakai seperti ini kan modenya kan mode Moge ya ini mas ya. Kalau pakai disk 2 itu kan double disk itu kan seperti motor-motor Moge gitu. Seperti Moge-Moge. Ya kalau up-nya Moge yang double disk kan biasanya kan 600 ke atas gitu pakai double disk semua. Tapi untuk basicnya motor Mas Hanif sendiri ini 150 cc. 150 cc. Yang tahun berapa nih? Tahun 2017. 2017. Ya, yang facelift. Oh, yang facelift. Ya. Terus ini Mas, untuk soal cakramnya sendiri ori dari sana atau? Kalau yang depan saya pakai cakram PSM. Kalau pakai cakram PSM kan enaknya kan dia kan bahannya dari titanium. Itu dia nggak gampang panas juga, nggak berkarat. Itu enaknya. Tapi memang untuk merek-merek lain lebih mudah berkarat atau gimana? Atau tentang bahannya sendiri? Ya kalau saya lihat ya di di modif-modif yang lain itu yang standaran itu yang lebih enak itu pakai yang PSM itu mas. Lebih recommended lah. Ya gitu. lebih recommended. Dari harga dan juga performanya. Ya. Seperti itu. Begitu. Jadi itu tadi udah di kaliper, kaki-kaki, terus kita naik ke bodinya nih. Nah, untuk body ada perubahan apa nih? Kalau di body nggak ada perubahan sama sekali. Atau barangkali ada tambahan cover engine tadi kan? Kalau firing itu kan masuk ke firing. Kalau firing yang dari mana ini dulu nih? Yang dari bawah atau dari atas dulu ini? Kita ambil dari bawah dulu nih. Kalau dari bawah yang pertama undercowl ya, yang samping-samping itu ya undercowl. Undercowlnya saya pakai fiber custom. Fiber custom. Ya, fiber custom. Terus naik ke cover engine juga fiber. Terus naik lagi di fairing yang samping-samping itu. Itu fairing orinya itu. Oh, orinya. Ya. Cuma ditutup dekal gitu. Ya, cuma di dekal gitu aja. Terus naik lagi di aero, kan ada yang sebelah samping kiri kanan kan ada aero fairing itu. Oh, yang dekatnya sama headlamp. Ya, itu modelnya model MotoGP sekarang itu kan pakai aero fairing gitu. Yang depan yang merah itu kan ada winglet. Terus naik lagi di atas itu ada speedboard. Speedboardnya saya ganti modelnya fiber custom juga, model V4. Terus kita ke tangki kita cover juga, tangkinya model. Oh, tangkinya itu bukan tangki orinya? Bukan, itu diganti atau cuma di cover aja? Itu di cover aja. Oh, di pakai cover aja. Model 250. 250. Oh, kayak CBR yang 250. Iya, yang kayak CBR 250. Mantap. Dari situ, terus untuk yang belakang di stop lamp ada perubahan apa nih? Kalau di stop lamp saya kasih undertail aja. Undertail. Ya, cuma buat nutup. Kan ada kalau dilepas speedboardnya kan yang asli kan itu kan ada lubang. Kita tutup pakai undertail aja. Oh, biar lebih rapi. Ya, biar lebih rapi. Sekalian pakai sennya sekalian gitu. Oh, gitu. Oh iya, tadi ada yang kelewat nih Mas untuk di bagian kaki. Untuk armnya sendiri ini. Kan saya kan pakai bannya kan ukuran lebar, peleknya kan juga lebar. Kalau pakai arm orinya sendiri enggak masuk, enggak muat. Jadi saya ganti arm custom juga. Tapi arm besi ya, bukan yang ori ya. Ini arm custom modelnya model R6 ini. Oh, modelnya kayak RC. Iya, RC. Dan juga knalpotnya nih. Tadi udah ganti juga nih knalpotnya, bukan kayaknya bukan kaleng-kaleng nih. Ini knalpot apa ini? Coba. Knalpot receh, bukan kaleng-kaleng. Knalpotnya R9 tadi. Ya ini pakai ya gimana ya? Motornya aja 150, kalau dikasih knalpot yang ori kayaknya nggak banding lah sama harga motornya gitu kan. Jadi saya gitu. Cuma pakai knalpot receh aja. Tapi untuk performa sendiri cukup pengaruh pakai R9. Untuk performa sendiri kayaknya ya pengaruh juga ya kalau pakai gini. Cuma kan
motor ini kan nggak saya pakai harian gitu loh maksudnya. Jadi kalau ada tour gitu aja saya pakai. Oh, lebih sering dipakai tour. Iya, kalau touring aja saya pakai. Kalau harian nggak jarang saya pakai. Kalau harian biasanya pakai apa? Beca. Bukan beca. Andong. Naik andong. Oke, tadi dari knalpot untuk ini jok sendiri kan ada yang orang biasanya pakai single seat, ini sampean tadi pakai double seat. Iya, sebenarnya ada sih single seatnya ya, cuma kan gampang kan dilepas pakai kunci kontaknya itu kan bisa dilepas. Nah, tadi ya biasanya kalau mau saya pakai single seat ya saya pakai single seat, soalnya kan copotan nggak bautan gitu mas. Oh gitu, tapi biasanya kalau waktu touring pakai single seat itu? Iya, kalau pakai touring pakai single seat. Untuk ini nih, depan yang paling penting nih, yang paling sering disorot sama orang nih, untuk speedometernya sendiri itu masih standar banget. Kalau speedometernya nggak ada perubahan mas. Nggak ada perubahan. Cuma yang di bawah itu yang ada speedboardnya itu saya pakai cuma speedboard punya Ninja itu. Yang speedboard itu. Untuk di ini, di stangnya ada perubahan? Kalau di stang ini bawahnya shocknya, shock absorbernya itu. Jadi beli terus dapat stang itu sekalian. Oh, jadi satu paket belinya? Iya, satu paket. Apa istilahnya upside down? Iya, upside down. Aslinya kan kalau yang Facelift tahun 2017 kan masih teleskopik ya. Itu. Jadi saya ganti upside down biar kelihatan apa ya, hedon gitu aja. Biar kelihatan lebih hedon. Iya. Ngeri, kelihatan lebih hedon. Untuk ini mas, untuk di bagian masih di bagian stang ya, untuk handle rem sama kopling ada perubahan gitu? Handle rem sama kopling ada, cuma ya buat variasi aja. Buat variasi ya, aja. buat bagus-bagusan aja. Saya nggak pakai apa itu ya, Nui nggak salah. Pakai Nui? Ya, pakai Nui. Oh gitu, pakai Nui. Alasannya kenapa sih mas kok pakai yang merek gitu? Soalnya gini, kadang-kadang di handle rem sama kopling itu orang ini nyaman-nyamanan. Kayak di yang kapan hari kita review itu R15 itu ada settingannya gitu. Sebenarnya ada, saya juga ada yang settingannya, cuma saya hormati aja soalnya penyesuaian sama kalipernya. Gitu kan, kalipernya kan dua-duanya kan apa namanya jalan sama sini kalipernya, jadi butuh handle yang panjang gitu maksudnya. Jadi saya matiin aja itu, nggak dipakai setelan. Sebenarnya ada setelannya sebenarnya. Karena kalau ada setelan kan kita juga bisa ngatur tuh Iya. seberapa dalamnya gitu ngerem atau koplingnya gitu. Oh, gitu. Jadi untuk total keseluruhan nih mas, ini terakhir nih total keseluruhan. Kira-kira habis dana berapa sih untuk modif itu? Kalau dananya lupa sih sebenarnya. Kalau kisaran, wah nggak mau ngaku nih, nggak mau sumbar ini. Kira-kira ada nggak sampai 10? Ya kurang lebih segitulah. Soalnya ini lebih kan segitu. modifnya kan modif receh aja. Modif versi recehnya CBR 10 juta lebih. Aduh. Tapi emang walaupun gini, kadang ada sudut pandang kayak saya kan sebagai orang biasa ya, maksudnya bukan anak motor asli nih. Kadang bingung kayak habis sekian juta kok nggak eman-eman istilahnya, kok nggak sayang buang-buang duit segitu. Alasannya nih mas? Alasannya kan tergantung dari hobi kita, Mas. Dari hobi? Iya, hobi kita pengennya punya moge nggak bisa gitu kan. Apa yang kita punya kita kreatifin aja gitu. Nah, segitu. Memanfaatkan yang ada. Ya, biar looknya seperti moge, tapi rasanya ya tetap 150. Rasanya tetap 150. Iya. Tapi yang penting display kayak moge lah Ya, intinya kayak gitu aja. Tapi emang kalau kita ngomong hobi nggak ada habisnya lah ya. Ya. Berapapun pasti kita bayar namanya hobi. Berapapun pasti kita bayar. Mungkin kalau ada keluaran lagi modif kayak gini, pasti kita rubah gitu. Tidak ada habisnya. Kalau kita ngomongin modif, pasti tidak ada habisnya. Pasti tidak ada habisnya. Iya. Oke, jadi kita udah review dan juga ngobrol-ngobrol bareng Mas Hanif nih tentang Honda CBR 150-nya. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Mas Hanif dan juga kita udah review motornya.
Dan ternyata itu tadi kesimpulannya, modif motor itu kita nggak ngomong soal harga nih Mas ya. Iya. Karena hobi berapapun bakal dibayar. Iya pasti. Gitu. Jadi kisaran ya, kisaran dana yang udah dikeluarkan oleh Mas Adib ini sekitar kurang lebih 10 juta seperti itu. Ini kurang lebih loh ya. Bisa lebih. Kalau kurang kayaknya enggak lah ya, pasti lebih. Oke, sepertinya kita udah di penghujung acara dan di konten selanjutnya kita akan nge-review lagi nih motor-motor yang lebih hedon lagi yang pastinya. Dan buat kalian semua sobat SCM TV dimanapun kalian berada, buat yang motornya mau direview bisa langsung DM Instagramnya SCM Mojokerto atau ketik di kolom komentar di video ini. Nah, oke, Mas Hanif, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah mau diulik-ulik motornya. Jadi lagi enggak apa-apa. Iya. Saya Ade pamit undur diri dan juga Mas Hanif. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.